wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi nikmat kesehatan sehingga kita semua pada sore hari ini masih disempatkan menghadiri kajian mubarak hari pertama tanggal 18 April 2021. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Nama saya Muhammad Syahrul Effendi yang bertindak sebagai pembawa acara ataupun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan ketua takmir Masjid At-Taubah. Yang keempat, ceramah agama. Dan yang kelima, penutup dan dilanjutkan buka puasa bersama. Marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang bertindak sebagai qari Ananda Salsabila Aisyah Putri dan Sari Tilawah Ananda Raka. Kepada keduanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal
Terjemahan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang mendengar dan yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah bapak-bapak bisa maju sedikit agar yang datang terlambat bisa menempatinya. Dan untuk jamaah ibu-ibu bisa ngisi di atas kalau di bawah sudah penuh. Dan jangan melebihi pembatas meja putih itu. Dan saya ingatkan untuk para jamaah, jangan lupa nonton channel YouTube Masjid At-Taubah. Semoga bermanfaat. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taubah, Dr. Andes Haji Soleh Ahmad Zuri. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah sekalian, wabil khusus Ustaz Suradi M. Sahdi yang sore hari ini sebagai narasumber. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Sore ini kita bisa hadir memenuhi undangan takmir masjid dalam rangka kajian mubarak, kajian yang diselenggarakan oleh masjid setiap hari Ahad diakhiri dengan takjil bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, puasa sudah 6 hari berjalan ini. Ini mudah-mudahan kita bisa mengevaluasi
barangkali selama 6 hari ini ada yang kurang benar di dalam puasa kita. Masih ada kesempatan, ayo kita betulkan puasa kita supaya tidak sia-sia di dalam puasa kita. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Masjid At-Taubah berusaha memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan sore hari, termasuk tausiah Ramadan yang di dalam daftar itu untuk Pak Suwadi M. Sahli tidak ada. Memang saya tempatkan sejak awal pada kajian mubarak seperti ini. Untuk akad pertama Pak Suwadi M. Sahli, akad kedua nanti Ustadz Munawar, Ustadz yang ketiga Muhammad Lutfi, dan yang keempat Sunarto, yang kelima Lebaran. Jamaah sekalian, sementara itu juga program kita, program kuliah subuh, saya tidak mengambil dari mana-mana, tetapi bakat yang terpendam dari jamaah masjid ini sudah banyak. Remajanya juga sudah banyak. Seperti tadi pagi itu sudah baca bisa dilihat di YouTube, sudah kemana-mana itu, sudah baca ke mancanegara, sudah bisa membaca. Jadi tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Seluruh kegiatan dipublikasikan oleh media, termasuk di YouTube. Termasuk Ustadz Suwadi nanti besok sudah bisa dibaca, didengarkan lewat YouTube itu. Tapi seluruh kegiatan nanti akan dipublikasikan. Makanya termasuk jamaah, saya minta semuanya disiplin, kemudian yang baik, karena jenengan juga termasuk nanti disuting di situ. Ojo ngantuk, Pak disuting ngantuk tapi nengarep, wah malah ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada program wakaf Al-Quran. Alhamdulillah wakaf Al-Quran ini terus berjalan. Ini sudah hampir 60 Quran sudah masuk. Kemudian sudah ada yang pesan lewat uang, nanti kita belikan Al-Quran. Pada akhirnya nanti Al-Quran itu saya bagikan kepada jamaah satu-satu. Kalau lebih saya berikan kepada masjid-masjid yang lain. Nah, gunanya untuk apa? Untuk dibaca. Itu petunjuknya Allah. Jadi kalau kita kepingin hidup kita bahagia, bukan kok dengan karaokean, bukan dengan senang-senang di minum-minuman enggak. Ya kita baca Quran, kita laksanakan perintahnya, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan sakinah, tatmainnul qulub, kita nikmati, hati kita tenang. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya malam hari ini, sore hari ini, saya minta nanti semuanya bisa takjil bersama di sini. Saya sudah siapkan 280 kotak. Jadi sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sehingga nanti tidak usah keburu pulang, setelah sholat kita bagikan satu-satu dan tidak usah rame, karena sudah kebagian satu-satu. Kemudian sebelum itu kita berikan, nanti juga ada takjil bersama untuk kurma dan air putih untuk melepas dahaga kita, puasa kita, sehingga siapa itu berbuka, kita mulai dengan kurma dan bersama-sama kita nikmati. Bapak Ibu sekalian,
Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa sama dengan tadi pagi di dalam mukadimah kuliah subuh, saya sampaikan bahwa ini sudah mulai penyakit yang selama ini di dalam diri kita, malas, itu sudah mulai tumbuh kembali di dalam kita melaksanakan, menjemput rahmatnya Allah. Bagaimana tidak, taraweh sudah mulai banyak kemajuan. Kemarin di atas sudah separuh atas, hampir depan penuh. Sekarang sudah turun pelan-pelan. Bapak-bapak juga mulai pelan-pelan maju. Ini introspeksi diri kita. Dan apa, kita ini belum tentu tahun depan kita masih bisa seperti ini. Ya, mari gunakan dengan sebaik-baiknya seluruh kebaikan-kebaikan yang disiapkan oleh Allah di bulan suci ini. Ayo kita jemput, kita raih. Kalau kita diam saja, tidak akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada ibu-ibu utamanya yang menyiapkan segalanya, khususnya konsumsi sore ini semuanya dari ibu-ibu. Masak sendiri, ada yang beli. Yang terpenting kata ibu-ibu, katanya jumlahnya Pak sore ini 280 kotak. Ada yang Bamara, ada yang Bumara, ada yang Pak Mara, wis macam-macam. Jadi ono sing sate, ono sing gulai, ono sing rawon, ono sing beningan, ono sing putihan. Nanti semuanya karena puasa itu kita nikmati serba enak. Mudah-mudahan selanjutnya nanti kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Mari sholat kita wajib, termasuk sunnah, termasuk sholat-sholat taraweh. Ayo terus kita galakkan, kita giatkan kembali. Ini saja saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya agak panjang sedikit, supaya Ustadz Suhadi nanti tidak terlalu panjang. Karena ngomong di bulan puasa itu mulut ini kering, apalagi kelas 1 jam. Jam pinten Bapak nanti itu masuk 30. Berarti Ustadz nanti kurangi seperempat atau 10 menit ya, untuk juga persiapan anak-anak untuk membagi takjilnya. Sampai berikan yang paling mudah bahasanya, karena ini adalah jamaah-jamaah kita, supaya lebih diterima, mudah diterima, sehingga dari hasil kajian ini nanti Bapak Ibu insya Allah akan bertambah mantap dan akan bertambah giat di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan pada hari ini. Kami ingatkan kepada para jamaah untuk tetap memakai maskernya. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang pada kesempatan hari ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Suhadi M. Sahli MAG. Beliau adalah Ketua Tabligh PDM Kota Surabaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Haji Soleh dan para stafnya atau takmir yang lain. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah
dan juga remaja-remaji, anak-anakku sekalian, semuanya yang kami hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita, sehingga pada sore hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-6 puasa, kita bisa silaturahim, kumpul bersama dalam acara kegiatan Ramadan Mubarak yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid At-Taubah. Ini adalah suatu amal yang amat teruji dan sangat apresiasi saya sebagai pribadi maupun sebagai Majelis Tabligh PDN Surabaya. Inilah yang diharapkan setiap masjid itu makmur dan ada kegiatan yang signifikan. Alhamdulillah di sini saya kira meyakinkan tentang kegiatannya. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi pencerahan kepada umat manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi tauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Semoga kita tetap konsis di dalam mengikuti ajarannya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jemaah semuanya rahimakumullah. Yang pertama, kami menekankan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Ketua Takmir tadi. Ayo kita buru Ramadan ini dengan seoptimal mungkin. Ingat, yang akan diberi gelar itkum minan nar itu adalah yang puasanya ikhlas lillahi ta'ala, dijalankan mulai dari awal sampai akhir. Itulah yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Lan ning milih kawitan tok ya ora oleh, ya oleh pahala kawitane tok. Ning milih tengah tok ya padha ae ora oleh. Ning milih gurine tok sama. Jadi harus dilakukan semua sejak awal sampai akhir. Mudah-mudahan yang hadir sore ini nanti bertahan sampai akhir. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, karena ini masih dalam masa pandemi, tetap dijaga sesuai dengan anjuran dari panitia, yaitu protokoler kesehatan. Hati-hati, ini adalah bagian dari ikhtiar kita kepada musibah ini, supaya Allah untuk tetap memberi kepada kita sehat wal afiat, insya Allah. Yang ketiga, kembali lagi saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dari Takmir Masjid At-Taubah beserta jamaah, Bapak Ibu dan pemuda, baik pemudi juga anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang tadi sudah ikut andil di dalam acara ini, yaitu ada yang sebagai pembawa acara dan ada yang qori dan penerjemah. Inilah saya merasa senang sekali secara pribadi dan secara lembaga tabligh juga memberi apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini
kami akan menyampaikan dan mohon izin, yaitu saya akan berdiri, tidak duduk terus ya, karena ada layarnya. Kalau duduk nanti angel ini ya. Nah, bukan itu mohon izin. Ini sudah. Baik, kita bahas ya nanti sama dengan kuliah. Jadi ini nanti kuliahnya ini pelajaran tentang mata kuliah. Materinya adalah mendidik remaja dalam perspektif Al-Quran. Jadi ini bisa untuk kita orang tua, untuk remaja dan untuk anak-anak. Karena ini saya tanya sama Mas Zainul, pesertanya orang tua atau jamaah remaja atau anak-anak campur Pak ini. Ya sudah, ini aja materinya seperti itu. Nah, mari next. Baik, ini sebagai pendahuluan di talk sekali lagi ya, ada judulnya. Nah, enggak tadi. Aduh. Nah, itu ada pendahuluan ya. Fase remaja itu merupakan fase dalam tingkatan mencari diri. Ya. Ini perlu kita pahami. Ini cara sosiologis maupun psikologis bahwa remaja itu adalah saatnya untuk mencari jati diri. Menjadi remaja adalah awal menuju kedewasaan, di mana masa-masa itu sedang berada dalam kondisi yang sangat rentan. Bapak-bapak, ibu, kita dulu kan jadi remaja bisa merasakan sendiri ya, kalau waktu itu adalah rentan ya, sangat rentan. Artinya apa? Kalau tidak ada arah yang jelas yang menuju kebaikan, itu akan menjadi rusak. Karena itu penting untuk mengarahkan remaja kita menuju yang baik. Nah, sebagai orang tua perannya, yaitu seharusnya memberikan perhatian yang lebih bila anak sudah menginjak masa remaja. Ini hati-hati ibu ya, bapak yang banyak ketemu dengan remaja ibu ya, bapaknya kan jalan ya, bapak yang kantor terus, gak mulai-mulai ya. Karena itu ibu luar biasa bu, peran panjenengan. Nah, dengan itu bila perhatian yang baik kepada anak-anak kita sudah menginjak masa remaja. Kenapa? Kelalaian dalam mendidik mereka bisa berdampak pada rusaknya umat, karena remaja adalah merupakan generasi penerus. Setelah kita yang tua ini ada nanti, maka siapa yang ganti? Ya anak-anak kita. Dan kalau kita tidak membimbing yang benar, nanti generasi pengganti kita rusak. Nauzubillahi dari lanjut. Dalam mendidik remaja hendaknya sesuai dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim. Bila Al-Quran sudah dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah remaja tersebut akan mempunyai prinsip hidup yang kuat. Ini harus kita yakini ya, karena Quran itu satu-satunya pedoman hidup kita, sehingga tidak akan mudah terbawa oleh arus pergaulan yang tidak baik. Kalau sudah paham Quran dari ada TPK dan macam-macam itu, kalau nanti diteruskan dipahami Al-Quran jadi apa ini orang diresapi lalu diamalkan, insya Allah akan menjadi remaja yang baik. Nah, ini ada 10 tanda ya, kerusakan zaman yang telah diteliti oleh Thomas Letona 1999 ya. Ini walaupun non muslim, tapi karena penelitian itu banyak benarnya. Bisa dikatakan 95% betul. Karena kajian ilmiah ya, objektif. Nah, apa penelitian yaitu beliau? Yang pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja
akhir ini kan sudah banyak ya remaja itu sangat meningkat kekerasannya, jadi hidupnya begitu keras ya, suka jalanan dan sebagainya, ini banyak dan ini adalah kita jumpai di mana-mana. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Nah, remaja-remaja sekarang itu bahasanya jelek, suka menuduh orang tua. Jangan lihat DPR, orang anggota DPR pusat ya, itu dengan orang tua itu kan sudah merupakan kekerasan, dan bahasanya dengan orang tua itu tidak ada sopan santunnya. Inten itu salah satu anggota DPR dari sono yang menunjuk yaitu tokoh kita, yaitu dulu di zaman Orde Baru, siapa itu Pak? Menteri kita tinggali ya, Salim ya, Amir Salim, betul 100. Nah, itu adalah contoh. Dia kan masih remaja walaupun DPR, masih umurnya sangat muda ya. Nah, itu kelihatan contoh seperti itu adalah penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk. Yang ketiga, pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan. Kelompok-kelompok remaja yang berbuat jahat itu lebih kuat daripada kelompok-kelompok remaja yang berbuat baik seperti remaja-remaja atau ini. Mereka lebih kuat dan lebih berani dan bisa takut ya, di tengah jalan ya. Seperti itulah keadaan di sekarang remaja. Yang keempat, meningkatnya perilaku merusak diri. Jadi merusak diri itu maksudnya ya sudah sehat-sehat badannya, bagus-bagus, nyawaki, kasih aneh-aneh itu jadi ya. Kemudian ditato, kulit sampai mulus, ditato, cacat-cacat itu orang gambari pun naga, orang gambari ayusu, macam-macam ya, remaja. Nah, itu merusak diri. Di samping itu juga selain dari itu, ialah minuman keras, ya, mobil. Orang mobil itu berarti merusak dirinya, ya, tidak mau menjaga kesehatannya. Itu yang keempat. Yang kelima, semakin kabur pedoman baik dan buruk. Jadi antara baik dan buruk itu sekarang amat dekat sekali, ya, nggak beda jauh. Justru malah sebaliknya, kadang-kadang yang baik dikatakan buruk, tapi yang jelek dikatakan baik, atau sama-sama. Itu sekarang seperti itu kondisinya. Nah, menurutnya itu saja. Anak-anak malas, tadi saya tunjuk Ustaz dan malas bangun, malas belajar, malas kerja, malas di rumah, malas apalah, malas semua. Itu sebenarnya menurun. Jadi kalau sebagai pelajar harus kuat belajarnya, sebagai mahasiswa harus kuat pendidikannya, kalau sebagai anak harus kuat sekolahnya dan ngajinya dan sebagainya. Ini sudah menurun. Karena itu hati-hati, jangan sampai anak kita terkena ini. Yang ketujuh adalah semakin rendah rasa hormat kepada orang tua dan guru. Ya, apalagi universitas yang merajalela sekarang ini sudah dipanggil, betul. Ya, coba sini, betul. Ya, tetap main gitu. Sudah ulang lagi, dia terus sini. Dokter, tak terima apa, ya, terus saja tidak berbicara orang tua. Itulah anak sekarang, ya, karena terpengaruh itu teknologi canggih namanya medsos, ya. Tidak hormat orang tua dianggap siapa sendiri, ya. Orang tua dianggap kawannya sendiri. Juga gurunya ada siswa itu melawan guru, tidak hanya melawan kawan, ya. Bukan guru ya, menampilan semua betul. Nah, ya. Bahkan ada yang membunuh. Masya Allah. Naudzubillah ini. Ya, inilah nomor 7. Semakin rendah rasa hormat pada orang tua dan guru. Kalau dulu Pak, tahu guru
Masya Allah, ya, hormatnya luar biasa. Ya. Kalau dia naik sepeda pun, ya, dihormati, salam assalamualaikum. Tapi sekarang malah kalau dia naik sepeda, ya, malah lancar. Ini sekarang, ya. Nah, tapi remaja masih tetap tidak demikian. Insya Allah akhlaknya ini tetap hormat pada orang tua dan guru. Kedelapan, rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara. Jadi sebagai individu itu rasa tanggung jawabnya kurang. Sebagai yaitu warga negara juga kurang. Ya, mestinya tempat-tempat umum milik negara itu dijaga, seperti contoh aja jembatan, ya, jembatan tol menuju Madura, ya, Suramadu, ya. Kita pernah dengar kan sebelumnya hilang, ya, sambungannya hilang. Loh, itu enggak gitu. Ini jembatan itu sebelumnya hilang, dimulai kabeh, terus ambruk, terus ngopo. Yang tidak punya pikiran itu, kan dipikir hanya saya dapat 10 nanti di kilo 1.500 kali 10 dapat 150.000. Itu tak yang begitu. Tidak ada tanggung jawab bahwa itu adalah milik negara, ya. Dan sebagainya lebih dari itu banyak contohnya. Yang kesembilan ialah membudayanya ketidakjujuran. Jadi bohong ini sekarang luar biasa. Ini tidak hanya diajarkan kepada orang tua saja, anak remaja sekarang juga bilang. Kalau dikasih contoh oleh kebohongan publik yang luar biasa dari tokoh-tokoh di atas kita, maka hati-hati ibu-ibu, bapak, anak kita, meskipun melihat langsung kebohongan publik itu, kalau insya Allah kalau kita benar dengan baik, dia akan bisa mengenali mana yang baik dan mana yang tidak, dan mana yang harus dicontoh dan mana yang tidak harus dicontoh. Dan lalu yang terakhir, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Isinya itu curiga, suku doang, ya, saling rasakan. Pokoknya kosong rasanya kalau disuruh gede, ya. Kalau ditinggali, dari jangan suka ngerasain. Jadi orang suka ngerasain ini nggak punya pekerjaan, memangnya orang pengangguran. Jadi kalau kita suka nggak ngerasain, sibuklah dalam kegiatan yang positif, kegiatan yang positif. Nah, ini ada pilihan. Nah, pesan Allah untuk mendidik remaja kepada kita dengan firman-Nya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu lagi masa sudah tahu suratnya apa? Terhormat nah, ya. Surat An-Nisa ayat 9, ya. Pesan Allah kepada kita orang tua khususnya, ya, dan termasuk remaja otomatis langsung, ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Dan tidaklah takut, ya, kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Khawfu 'alaihim falyataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pesan Allah itu adalah kita ini berhati-hati terhadap generasi kita ini. Jangan sampai lemah. Keturunan kita jangan sampai lemah. Lemah apanya? Kalau kita kaitkan dengan nasihat untuk Al-Amin, beliau berpesan bahwa ya bunaya, hai anakku, carilah kekayaan di dunia ini
Karena sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang paling miskin kecuali apabila ditimpa 3 perkara. Yang pertama adalah dhafun fi dini, lemah agamanya, lemah imannya. Yang kedua adalah dhafun fi aqli, lemah akalnya, lemah ilmunya. Dan yang ketiga adalah wadhahabul hati, yaitu bila merasa malunya, artinya tidak punya akhlak. Nah, untuk bila ini dari next untuk kesan. Nah, kesan yang kedua tadi adalah kembali masuk dulu saya. Kesan yang kedua ialah bahwa kita memikirkan kesejahteraannya selain tadi iman, ilmu dan akhlak. Jangan lupa kesejahteraan kita tak cukupi, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Pakaiannya, makanannya, dan semua kebutuhan hidupnya kita cukupi. Kecuali nanti kalau dia sudah dewasa, sudah menikah, itu sudah tidak menjadi tanggung jawab kita secara hukum, tapi masih boleh bila membantu kepada anak kita yang dirasa masih kurang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pesan Allah, kita harus tetap bertakwa kepada Allah dan dapat kita di dalam mendidik anak kita itu dengan perkataan yang baik, qaulan sadidan. Artinya itu adalah dengan suatu ucapan yang persuasif. Jangan ucapan yang sifatnya keras atau sifatnya memarahi saja, sifatnya mendikte, memaksa. Jangan. Tapi dalam persuasif. Artinya pendidikan kita itu bagaimana caranya supaya anak itu terkesan begitu masuk dalam dimarahi. Tapi apakah tidak boleh marah? Boleh sekali-kali. Karena kalau tidak sama sekali itu juga tidak bagus. Asal marahnya bukan nafsu ya, tapi marahnya karena benar. Ya. Baik. Next berikutnya. Masalahnya sekarang pertanyaannya pada remaja ya, remaja yang banyak saya lihat dan anak-anak juga. Ini apakah remaja Islam masih memiliki semangat dan upaya untuk selalu meningkatkan kualitas keislamannya? Saya dijawab anak remaja pertanyaan ini. Serentak. Serentak. Apakah masih semangat? Alhamdulillah. Mari next. Ini penting ini ya. Ini saksikan oleh Allah ya. Dengan itu semangat. Mendidik remaja sesuai dengan Al-Quran. Satu, adalah ditanamkan iman yang kuat. Ini yang pertama. Next. Nah, iman yang kuat itu dari sisi rububiyahnya dan dari sisi uluhiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu adalah tauhid atau keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah. Jadi semua alam semesta ini yang menciptakan hanya Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Keyakinan ini harus masuk dalam lubuk hati kita, anak-anak remaja ya, dan orang tua sudah pasti ya. Ini yang rububiyah, meyakini bahwa semua ciptaan alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua uluhiyah, artinya bahwa meyakini di dunia alam semesta ini, alam semesta ini tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tuhan itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Karena itu bisa dikembangkan, tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dimuliakan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. Dan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah.
Cepat dia tetap Allah. Dari sisi ucapan aja sudah jelas. Tapi kalau Tuhan bisa berubah. Tuhan yang lain saya kata Tuhan dia cepat Tuhan bisa jadi ya hantu. Nah itulah. Jadi karena itulah anak remaja harus yakin benar sampai sudah yakin harus kuat sampai nanti akhir hayat saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, dasarnya nanti dikaji di Al-Baqarah ayat 165, saya ambil potongannya aja, tidak saya tulis di sini. Yaitu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu memang sangat cintanya hanya kepada Allah. Itulah kenyataan. Dan harus kita betul-betul ucapkan. Kalau Al-Hujurat ayat 18 itu adalah berbunyi, yaitu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika sesungguhnya dikatakan orang yang beriman itu ialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya, jiwanya, ya, untuk lillahi ta'ala. Itulah orang-orang yang dikatakan orang yang iman yang benar. Ya, itu Al-Hujurat 15. Al-Asr ayat 1 sampai 3 sudah jelas, hafal semuanya. Wal-as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua manusia rugi. Tidak ada yang tidak rugi kecuali satu, orang yang beriman, ya. Dua, orang yang beramal soleh. Jadi termasuk bagian sering termasuk amal soleh. Ngaji kajian di Ramadan sekali, insya Allah dilipat gandakan berapa kali ya? Minimal 10 kali, bisa 70 kali. Itu luar biasa kalau tidak ditangkap iman, right? Ramadan ini sudah diberi kesempatan luar biasa, tidak ditangkap iman. Nanti belum ketemu Ramadan mana yang bisa tahun ini. Yang keempat ialah fusilat ayat 30 jaminannya Allah. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semua masalah kemudian mantap, ya, istiqomah, tegak lurus, tiada berubah, walaupun pengaruh berbagai macam dari kanan kiri atas bawah, ya, tapi itu tetap berdiri tegak bagaikan batu karang di tengah lautan, ya. Maka malaikat turun memberi kabar gembira. Orang-orang yang imannya sudah mantap, jangan kamu susah, ya. Jangan kamu takut, karena kamu justru harus gembira. Kenapa gembira? Kata malaikat, yaitu kamu sudah diselamatkan oleh Allah, surga. Artinya jaminan dengan kalau sampai disiapkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membekali ilmu pengetahuan yang luas supaya anak-anak kita cerdas, ya. Lalu yang kedua, ahli itu punya keterampilan, ya. Yang ketiga, kemudian lanjut kreatif. Kalau cerdas punya ilmu, ahli terampil, nanti dia akan pikirannya berkembang, dia akan maju, bisa menciptakan segala sesuatu, ya, untuk dunia
inovasi, ada muncul produk-produk baru ya, pemikiran baru, mandiri, dia bertanggung jawab, tidak menggantungkan siapapun, lalu bekerja keras, dia tanpa henti, terus kerja, mencoba terus. Kalau gagal, coba lagi, coba lagi, sampai berhasil. Itulah ciri remaja, apalagi remaja milenial ya. Nah, lanjut. Kemudian dasarnya perintah Allah supaya seperti itu adalah jelas. Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Qur'an ayat 11. Nama di Mujadilah ayat 11 itu adalah bahwa yang fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang dari kamu yang beriman dan orang yang berilmu. Belum jelas ya? Artinya apa? Orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya paling tinggi atau beda dengan orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Beriman saja tidak berilmu beda dengan orang yang beriman dan yang berilmu. Karena itu remaja harus beriman dua harus berilmu. Tidak bisa dipisahkan ya. Kalau iman tanpa ilmu nanti tidak bisa berkembang. Ilmu tanpa iman itu hantu. Karena itu harus beriman dan berilmu. Al-Qur'an ayat 11 itu adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang sana ya, yang kedua ayat 11 adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasibmu ya, kalau kamu sendiri tidak mau berubah nasibnya. Artinya diserahkan pada kita. Allah sudah memberi akal, memberi fasilitas, memberi organ-organ untuk berpikir, berbuat, maka tinggal kamu tentukan. Ya, itulah namanya berusaha. Ya. Kalau mau merubah nasibmu akan berubah. Kalau tidak, jangan berubah. Kalau pengen A, jalannya harus A. Jangan pengen A, jalannya B. Nah itu harus sesuai dengan ikhtiarnya. Ada di dalam yaitu kata bijak demi Allah, pemuda yang dinamis itu adalah dengan ilmu dan takwa. Ya. Jika tidak memiliki keduanya maka lezatlah eksistensinya. Jadi sebuah pemuda itu asbab itu kalau satu punya ilmu, dua takwa. Ini kalau kita ngomong sudah tidak dikatakan pemuda yang hebat atau yang eksis. Yang ketiga adalah mendidik akhlakul karimah. Penting ya dari Bapak Ibu dan anak-anak. Tentunya kalau Bapak berkewajiban anak-anak adalah menuntut ya, menuntut untuk ini supaya nanti ke depan juga akan menjadi bapak dan ibu. Ada pepatah atau sebuah kalimat dari Mutiara oleh Saudi mengatakan, sesungguhnya eksistensi suatu umat itu selagi mereka masih memiliki akhlak karimah. Jika tidak, maka hilanglah eksistensi umat itu. Jadi ibu-ibu, anak-anak, kalau umat bangsa, kalau dia masih pegang akhlak, masih pegang sopan santun, hormat orang tua, hormat guru, pada sangat baik, bahasanya santun, ya, perbuatannya tidak mengganggu orang, selalu menolong dan sebagainya, maka itulah namanya budaya eksis. Tapi kalau sudah tidak memiliki akhlak yang bagus, ya hancur. Gimana orang itu mendem-mendem
sebagai orang tua itu ngajak, bukan perintah. Kalau anak tidak sholat, ajak anak sholat dan bapak masjid atau adik ya, ibu juga begitu ngajak anaknya. Tidak apa-apa mulai anak kecil, ya, dapat nangis tidak apa-apa. Itu adalah sebuah pendidikan proses, tidak bisa langsung tiba-tiba baik ya. Jadi jangan suka neneknya anak yang ke masjid. Kalau dia gurau, ya coba gimana cara supaya tidak gurau. Ya. Kalau anak kecil gurau, gitu ya. Itu karena sholat dari ibu sholat ke bawah, kadang ditunjuk di depan, kadang di belakang. Kalau di depan menghadap ibunya, kalau di belakang menghadap depan. Itu cara sujud. Ya, ada yang diletakkan di sampingnya. Kemudian setelah itu ketika nangis dia yang ya udah apa soalnya jabatan enggak ya tetap sah itu jangan kemudian anak-anak masjid kemarin nanti dia akan terperangkap dalam otaknya lah kamu ke masjid di sini tahu sekolah sama masjid nah itu jangan sampai terjadi itu ya dituturi ya dengan dituturi yang bagus insyaAllah gitu Al-Ahzab ayat 21 sudah jelas ya Rasulullah dan contoh yang terbaik. Next. Harapan yang diinginkan, harus ada harapan. Jadi kita menjadi anak itu harus ada harapan. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya di atas sesama. Jadi bikin anak itu benar-benar ingat dia adalah mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya, di atas dunia, di atas keluarga. Itu utama. Yang kedua, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, rajin sholat, ya, anak ya. Yang kedua ya, kemudian rajin jamaah 5 waktu. Ya, kalau laki-laki jangan ke masjid semua ya. Kalau yang perempuan masih ada pilihan, tapi lebih bagus di masjid kalau memang ada keluarganya. Kemudian sholat sunnah juga dijalankan, rawatib sebelum dan sudah, sunnah yang lainnya. Lalu jangan lupa puasa. Meskipun anak-anak juga sudah boleh puasa dan insya Allah itu sebagai latihan kalau belum balik tapi kalau sudah balik wajib. Kemudian yang ketiga mempunyai akhlak karimah. Nah ini bersikap sopan dan santun terhadap orang tua ya. Ini anak-anak ya kalau pamit orang tua mau salam apa itu salam lah. Assalamualaikum sampai salaman dicium tangannya ya. Anak nyium tangan bapaknya bagus ya. Nyium tangan ibunya bagus ya. Itu sama gurunya juga. Tapi kalau sudah agak dewasa dengan gurunya yang tidak murid maka tidak boleh bebas. Yang laki tidak laki, yang berhubungan dengan perempuan. Tapi kalau anak-anak boleh, tidak apa-apa karena belum ada ini. Nah gitu kalau datang juga begitu salah ya. Terus yang satu kepada orang tua, hormat pada orang tua. Guru, kakak juga begitu. Jangan kakak itu yang berbohong ya. Tidak boleh kakak karena begitu harus kita hargai, harus kita hormati. Juga adik, keluarga dari bapak dan ibu, tetangga, teman sejawat dan sesama. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, ya. Tidak merusak atau melakukan atau vandalisme, serta meninggalkan maksiat dan mungkar. Inilah yang diharapkan remaja kita. Insya Allah ini adalah upaya yang proses ini. Ini sebuah proses yang bagus untuk menuju sana. Apa keinginan yang berikutnya keempat yaitu berjalan dengan rendah hati dan berjalan sopan. Lewat karpet itu bermisi, itu membawa susu, atau apa sudur jadi Jawa ya. Oh, itu orang karpet, orang karpet orang apa? Nah, ini kadang-kadang digunakan begitu. Kalau sopan, ya panggil revisi, tempat lewat, ya Allah senang kira anak sampai bingung. Nah itu beda. Jadi apa komentarnya dalam hati harus beda walaupun tidak ngomong ya. Nah itu. Yang kelima cuma apa mengambil nanti ya. Tidak angkuh, artinya tidak sombong ya. Anti judi, nggak mau main judi meskipun kecil ya. Anti minuman keras, nggak mau minum keras kan itu merusak diri tadi ya. Lalu apalagi narkoba, malah rusak otak ya. Pokoknya orang yang narkoba itu sudah itu masalah rusak total halal ya. Anti pergaulan bebas, artinya bahwa kalau dengan
yang anti gangster, kelompok geng, itu rusak kelompok geng. Itu rusak kumpul, orang itu kumpul diganti, itu rusak. Karena kalau kumpul remaja itu yang bagus secara positif, jangan kumpul geng. Agak geng itu konotasinya jelek. Kemudian anti pornografi, sampai nonton pornografi itu memang pornografi langsung disikat ya. Langsung dia kok jangan diterus itu benar lagi kalau ya tinggal lagi segi ya jangan ya. Dan yang lain yang harus dihindari 5 gemar membaca Al-Quran ya, sebagai remaja kita harus gemar baca Al-Quran dan buku-buku ilmu pengetahuan rajin menulis dan berkreasi itu remaja ya, mana pikirannya masih cerdas cemerlang dan fisiknya masih kuat, apalagi kalau kita remaja. 6 sabar, juga sabar ya. Sabar itu tidak berarti diam ya. Sabar itu sanggup menghadapi persoalan dengan ya jernih dan diselesaikan dengan baik. Itu namanya sabar. Bukan seperti sana dalam sabar itu orang yang kamu itu wow pikiran kayak sibuk. Ya lagi orang itu salah ya. Ulet itu tidak mau berhenti sebelum berhasil. Tidak menolak dan pantang putus asa. Itu jiwa remaja. 7 sanggup melewati tantangan hidup dengan baik. Karena hidup ini ada ujian, ada cobaan, ya, ada ganjalan. Maka ketika itu remaja siap untuk melewati dengan positif. Ya, nah itu yang ke-8 mampu berkompetitif positif. Pastikan timbul biar remaja itu harus bersaing, tapi saing yang positif. Jangan menjadi remaja melipat jangan kalau tidak dapat nilai 8 saya harus 9 itu harus. Jadi orang mencapai tapi usahanya. Nah, kalau target Anda minimal 8 berhasil saya harus juga bukan diri ya, artinya kita juga berbuat apa dia bisa dan bisa, hanya berusaha. Itu namanya jiwa remaja, naik sadar, ya. Nah, tujuan didik remaja sesuai Al-Quran ini diketok lagi supaya ada apa maksudnya, kesimpulan ya, berarti habis. Nah ini dengan satu tak bacakan biar yang belakang dengar. Memiliki iman yang teguh, ya. 2 rajin beribadah, 3 berakhlak mulia, 4 memiliki ilmu yang luas, 5 sedikit jujur, supaya remaja menjadi jujur, 6 amanah bertanggung jawab, 7 tabligh transparan terbuka, yang ke-8 fatuna cerdas dan berdinas. Masih ada begitu. Nah, ini yang 9 terampil, 10 mandiri, 11 kerja keras, 12 disiplin, 13 bertanggung jawab, 14 berani berkorban. Sosialnya tinggi. Itulah yang diinginkan oleh kita. Berikutnya masih ada selesai. Ya. Terus ada lagi syukron. Terima kasih. Ada lagi. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Atau saya masih ada waktu? 10 menit karena 10 menit untuk persiapan berbuka. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya waktu. Ini Pak, pertanyaan ini kan orang tua terkadang disibukkan, dibingungkan anaknya karena terlalu lihat tadi itu yang disibukkan itu yaitu apa itu HP terus HP terus. Nah ini gimana supaya anak-anak kita itu tetap HP itu juga kebutuhan, tetapi kan tidak terus menerus gitu loh. Siang malam yang dihadapi cuma itu aja, barangkali langkah-langkah apa anak-anak kita mau
semuanya, Bapak Ibu, remajanya juga ada. Supaya untuk barangkali anak-anak kita ada terlalu kepada hobinya saja. Ya, terima kasih. Jadi masalah ini memang masalah yang menjadi problem bagi kita orang tua ya. Saya bisa merasakan semua ya, dan wajah-wajahnya termasuk saya. Tapi alhamdulillah saya sudah besar semua sehingga sebenarnya kalau kita juga ada anaknya tidak terlalu intervensi karena sudah ngerti sendiri. Yang anak-anak ini yang masih SD atau SMP atau SMA itu yang masih produktifnya. Kasus langsung di contoh teman guru SMA Muhammadiyah Bulapuja untuk langkah mengurangi anak supaya tidak terus-menerus main HP, ternyata harus dikasih kesimpulan. Nah ini kesimpulannya apa? Teman saya itu satu, anaknya dingajikan ya. Otomatis kalau ngaji di DPR masjid musola itu kan tidak boleh bawa HP ya, jangan boleh bawa HP. Paling tidak 1 sampai 1,5 jam dia sudah meninggalkan HP. Yang kedua, yaitu olahraga. Dia diikutkan sebuah les olahraga yang ringan-ringan. Dan olahraga itu tak lama biasanya, apalagi senang anaknya. Itu bisa 2 jam lebih main apa yang suka dia, hobinya apa. Yang senang sepak bola, yang senang organ, yang senang apa ini lukis, atau yang senang apa ini renang, dan seterusnya ya. Nah ini mengurangi juga. Ya. Kemudian kegiatan yang lain juga jangan lupa. Ya. Orang tua, ibu, keluarga itu jangan di rumah terus. Sekali-kali, seminggu sekali minimal. Itu acara bersama rekreasi istri dan anak kita ya. Nah itu penting. Nah di sana kita menghirup nafas udara baru, makan baru dan sebagainya. Ini penting. Jangan kita lupakan ya. Nah ini ya sesuai kemampuan kita. Tidak harus apa dibalik itu ya. Nah itu. Nah karena ini masih pandemi, belum sekolah, ini kan sudah dapat. Sekolah itu luar biasa bantu kita. Kalau orang tua ya, mulai dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 ya. Apalagi sekolahnya yang apa itu full day ya. Itu sampai sore. Nah itu alhamdulillah itu sudah sekolah itu juga membantu kita. Karena itu cara mengurangi hidup itu melarang nggak bisa. Ya, melarang tidak bisa. Kita harus dimonitor. Kalau dia serong untuk diperlukan. Itu jangan pakai itu, misalnya itu nggak baik, ya itu berusaha dihilangkan, terus diluruskan. Ini yang benar. Kita juga kalau anak membuka yang bagus, yang baik, kita apresiasi. Misalnya dia membaca ilmu pengetahuan dari YouTube ya, atau ceramah dari YouTube, bagus. Nah itu sukanya mereka, itu sukanya ibu. Itu jangan diam dong, anak dicermah ya. Ya terserah anaknya akhirnya. Dengan itulah trik-trik yang untuk mengurangi supaya tidak selalu bergantung pada medsos. Di antaranya tergantung kita. Nah, kalau ini tegas ya itu seperti Ustaz siapa ini malam teman saya pernah ceritain. Mulai itu tidak dikenalkan TV, tidak dikenalkan TV. Ada HP tapi isinya Quran, sehingga hafalan roh. Makanya anaknya semua hafal Quran. Kalau mau seperti itu, monggo mulai kecil. Tapi kalau sudah terkontaminasi, sudah pernah HP, susah. Tapi kalau belum pernah sekali, kenalkan HP yang isinya Quran. Nah itu, bacakan. Apa sudah ambil juga, sudah dibacakan Quran. Dengarkan bunyi HP yang bunyi Quran itu di perut dengan ibu. Itu apa dasarnya ada. Jadi kalau ada, apalagi ibunya sendiri yang baca, itu tambah luar biasa. Jadi
dan tetap alhamdulillah telah selesai kajian mubarak pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelumnya marilah kita tutup kajian mubarak pada sore hari ini dengan bacaan penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.